Hubungan dewasa itu tidak benar, sebab jika benar mereka sudah berhubungan, akan muncul garis merah yang terhubung di atas kepala mereka. Kasus mereka pun ditutup dan dianggap fitnah yang dilakukan oleh siswa wanita tadi. Namun saat pulang kantor, Detektif Han bertemu dengan Sinta yang juga bisa melihat S-Line. Kebetulan Sinta adalah teman sekelas Yoonji. Sinta mengatakan ia percaya bahwa Yoonji sudah dipaksa untuk melakukan hubungan dewasa, sebab minggu lalu Yoonji tidak punya S-Line, dan tiba-tiba hari ini sudah muncul 4, yang berarti sudah ada 4 orang yang berhubungan dewasa dengan Yoonji dalam minggu ini. Mendengar itu, Detektif Han langsung membuka kembali kasus itu untuk diselidiki lagi dari awal. Mereka pun datang ke rumah Han Yu yang diduga melakukan kejahatan itu terhadap adik kelasnya yang sudah membuat laporan kepada polisi. Setiap sudut ruangan diperhatikan dengan seksama oleh Detektif Han. Mereka curiga mengapa kamar Han Yu begitu rapi dan tidak ada sampah sama sekali, padahal Han Yu dan temannya sering pesta di kamarnya. Han Yu meminta Detektif Han untuk pergi dari apartemennya. Detektif Han dan rekannya tidak langsung pergi. Mereka seperti mencari sesuatu di tempat pembuangan kain dan pakaian di apartemen Han Yu. Akhirnya, Detektif Han menemukan spray kamar Han Yu yang dibuangnya dan ada bercak darah di sana. Namun Detektif Han bingung. Jika benar Han Yu berbuat jahat kepada Yoonji, mengapa tidak ada S-Line yang terhubung di antara mereka? Besoknya Han Yu dipanggil kepala sekolah dan detektif mengatakan bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan forensik, darah di spray itu benar adalah darah Yoonji. Anak ini sangat kecewa berat karena laporan yang mengatakan bahwa ia sudah dipaksa melakukan hubungan dewasa malah dianggap fitnah. Tapi sekarang, detektif sudah mendapatkan titik terang. Pada spray kasur anak yang dilaporkan ini, telah ditemukan bercak darah yang dipastikan milik Yoonji yang melaporkannya. Namun anak ini bersikeras bahwa ia tidak melakukan apapun pada Yoonji, walau memang malam itu Yoonji ada di rumahnya untuk berpesta bersama. Detektif Han pun melihat CCTV dan ia melihat ada 4 pemuda yang berkeliaran di sekitar apartemen tempat kejadian, dan pada jam 2:27 ada satu anak tidak memiliki S-Line. Lalu 1 jam kemudian, anak-anak itu lewat lagi dan anak yang tidak memiliki S-Line tadi sudah memiliki 1 dan 3 teman lainnya juga bertambah 1. Detektif Han teringat bahwa Yoonji memiliki 4 S-Line. Maka dari itu, detektif yakin bahwa 4 orang inilah pelaku kejahatan pemaksaan hubungan dewasa kepada Yoonji. Sinta yang juga bisa melihat S-Line tak sengaja berpapasan dengan Yoonji, dan benar sekali S-Line miliknya terhubung ke 4 anak ini. Sinta akan melaporkannya kepada Detektif Han, namun ternyata ia sudah ada di sini. Keempat anak itu pun dipanggil ke kantor dan diinterogasi satu persatu. Namun tentu saja semuanya tidak ada yang mau mengaku. Detektif Han pun masuk ke ruang salah satu anak yang baru pertama kali melakukan kejahatan ini dan mengajaknya pergi. Di dalam mobil, anak itu terlihat sangat panik karena detektif mengatakan akan mengantarnya pulang tapi malah dibawa ke arah berlawanan. Anak sekolah ini terlihat sangat panik saat Detektif Han membawanya ke lokasi tempat ia sudah berbuat kejahatan kepada seorang wanita. Karena ia tak mau mengakui perbuatannya, Detektif Han sengaja ingin membuat mentalnya terguncang dulu dengan membawanya ke lokasi kejahatannya. Anak ini pun dibawa keluar namun ia malah mencoba kabur.